Sama-sama menunggu seperti apa keputusan yang sudah dinantikan sejak awal tahun dan terus bergeser ini. Mungkin kita akan bahas dulu dari dalam negeri, dari Bank Indonesia. Karena paling dekat ini di jam 14 nanti, begitu. Ekspektasi Anda seperti apa? Jadi begini, tadi benar yang Mbak Ineke katakan bahwa kita sudah terlalu lama menunggu kapan ini akan dipangkas suku bunganya. Dari tahun sebelumnya memang kita berprediksi bahwa Amerika akan terjadi krisis. Itu latar belakangnya, krisis. Ternyata dalam perjalanannya, ternyata Amerika, dari data Amerika, fundamental Amerika, penambahan tenaga kerja, ternyata itu cukup positif. Sehingga akhirnya dinyatakan dari inflasi mereka. Dari 3,9, 3,3, akhirnya sekarang sudah hampir 2,5%. Jadi memang kalau beberapa analis market mengatakan bahwa ini sudah time to dia untuk menurunkan suku bunga. Kembali ke Indonesia, dari beberapa platform yang kita lihat, Bank Indonesia biasanya untuk menurunkan suku bunga, ya itu mereka akan melihat follow dari the Fed-nya dulu. Nah, konsensus yang hari ini terjadi, yang di Market Bloomberg, tadi dikatakan bahwa satu, deflasi 4 bulan berturut-turut sudah cukup baik. Yang kedua, inflasi kita 2% sudah cukup baik. Ya. Jadi ada kemungkinan BI akan lebih cepat untuk menurunkan suku bunganya. Berapa persen? Dari konsensusnya itu kurang lebih 25%. Tapi yang saya katakan tadi ke Mbak Ineke, biasanya BI follow dari The Fed. Nah, follow the Fed maksudnya gimana? Setelah The Fed memutuskan, biasanya next month-nya baru BI melakukan kebijakan itu. Jadi ada dua anggapan yang terjadi di market. Ada satu sisi akan 25% akan dia basis point dia akan cut, ada juga akan Oktober nanti. Makanya kita lihat keputusan di Rabu ini, secara data harusnya BI untuk cut rate itu sudah bisa. Dari tadi yang saya katakan secara deflasi, kemudian inflasi kita juga cukup bagus. Karena kalau kita lihat Pak Ferry ini untuk memutuskan sesuatu itu biasanya by data gitu ya. Tapi kita lihat saja nanti di hari ini ya, sore ini, baru besoknya The Fed. Itu baik, kita akan beralih ke Pak Mika. Pak Mika, risikonya sebesar apa sih kalau Bank Indonesia ini memangkas suku bunga lebih cepat atau ahead the curve sebelum The Fed melakukan pemangkasan suku bunga? Karena kita lihat ECB juga sudah melakukan pemangkasan. Baik, saya pikir beberapa pertimbangan yang mungkin akan diambil oleh Bank Indonesia sebelum melakukan keputusan moneternya pada sore hari ini. Yang pertama adalah stabilitas dari pasar keuangan domestik. Dan saya pikir perkembangan dalam beberapa bulan terakhir sangat positif. Arus dana asing sudah kembali masuk ke dalam pasar modal kita dan juga ke dalam pasar uang, terutama untuk instrumen SRBI. Kemudian juga disertai dengan penguatan pada pasar obligasi, yield sudah turun cukup signifikan. Kemudian juga indeks saham juga sudah naik, bahkan memecahkan rekor. Kemudian juga kita lihat nilai tukar rupiah sudah turun dari kisaran 16.200, sekarang di kisaran 15.300. Kalau kita ingat kembali ke bulan-bulan awal di tahun 2024 dan di pertengahan 2023, kurs 15.300 itu sebenarnya terjadi ketika saat itu tingkat BI rate berada pada kisaran 5,75 sampai 6%. Jadi lebih rendah levelnya dibandingkan saat ini. Kemudian yang kedua saya pikir adalah level dari cadangan devisa. Karena saya pikir cadangan devisa ini adalah satu hal yang sangat penting dalam menjamin stabilitas pasar keuangan domestik. Dan juga kalau kita ikuti per akhir Agustus 2024, posisinya sudah lebih dari 150 miliar US dollar dan merupakan rekor tertinggi untuk cadangan devisa kita. Kemudian faktor ketiga saya pikir yang bisa ikut mempengaruhi kebijakan moneter BI pada sore hari ini adalah tingkat inflasi yang terkendali. Kalau kita lihat tingkat inflasi headline maupun inflasi inti yang mencerminkan agregat demand di dalam negeri itu sangat rendah, bahkan untuk inflasi inti sudah sejak akhir 2020 itu selalu berada di bawah
target inflasi BI. Kemudian juga kalau kita lihat yang menjadi masalah dalam beberapa bulan terakhir yaitu inflasi bahan makanan juga sudah mulai turun cukup signifikan dari level tertinggi di 7%, sekarang sudah di bawah 4%. Jadi dengan pertimbangan 3 faktor tersebut, saya pikir memang terbuka ruang yang cukup besar untuk Bank Indonesia memberikan pelonggaran pada kebijakan moneternya, terutama pada tingkat suku bunga BI rate. Demikian, Mbak Aneka. Baik, kalau memang hari ini akan ada pemangkasan, Pak Mika, proyeksi dari Anda berapa besar, berapa poin atau berapa BPS? Saya pikir BI rate bisa turun sebesar 25 basis point pada sore hari ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian juga selain itu juga BI juga telah menurunkan tingkat suku bunga SRBI. Kalau kita ingat level tertinggi itu pernah berada di kisaran 7,5% di bulan Juni 2024. Pada lelang terakhir SRBI itu sudah di kisaran 7,1%. Jadi BI sebenarnya sudah mulai melonggarkan kebijakan moneternya, tetapi melalui instrumen SRBI. Demikian Mbak Aneka. Baik, kita akan kembali lagi ke Pak Doni. Pak Doni, kita beralih sekarang ke The Fed begitu di dini hari nanti. Ini merupakan penantian dari pelaku pasar di seluruh dunia begitu. Tapi Anda lihat probabilitasnya seperti apa? Karena justru yang menganggap akan ada pemangkasan hingga 50 basis point saat ini posisinya lebih besar daripada 25 basis point. Di sisi lain kita tahu Trump ini juga sempat mengatakan kepada Bank Sentral untuk tidak melakukan pemangkasan suku bunga. Artinya jika memang The Fed melakukan pemangkasan di atas 25 basis point akan ada anggapan kalau The Fed ini anti-Trump begitu. Apakah ini yang juga akan menjadi pertimbangan nantinya di dini hari nanti? Sebenarnya kalau kita lihat The Fed itu, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, The Fed itu mau pemilihan presiden ataupun tidak, mereka punya decision sendiri ya. Yang saya katakan tadi, kita lihat backdate dulu lah, bahwa sebelumnya dari pandemi sampai saat ini, The Fed mengatakan bahwa kita akan melakukan tindakan setelah inflasinya turun. Kita lihat aja nih, sekarang inflasinya udah di 2,5%, itu which is sudah dekat dari target dia gitu ya. Dan data-data ekonomi mereka juga, non-farm payroll mereka juga cukup baik ya. Di luar pertanian juga naik 142 ribuan, itu juga cukup baik. Nah, kalau kita lihat ini adalah time to the Fed-nya untuk ketok palu, dia akan menurunkan tingkat suku bunganya. Kalau kita lihat dari Fed Fund Run tadi ya, itu melihat bahwa 50 basis point itu hampir 67% yang mengatakan demikian. Tapi kalau kita melihat dari beberapa indikator, range-nya antara 25 sampai 50 untuk dia cut rate. Mengenai Trump, kelihatannya ini tidak akan banyak berpengaruh ya, karena The Fed sendiri kan melakukan sesuatu itu berdasarkan data baik itu analisa maupun fundamental. Secara fundamental Amerika yang saya katakan tadi, sebelumnya sudah mereka merasa krisis, ternyata datanya cukup baik. Ini kan harusnya tidak ada hambatan lagi mereka untuk cut rate di sesi saat-saat ini.